Basic concept of nickel laterite, yang pembicaranya sendiri itu dari All Member of Public Relation Department. Mungkin karena mengingat waktu juga, kita langsung aja saya beri tempat dan waktunya untuk pembicara materi pada malam hari ini. Untuk Saudara Agus, dipersilakan untuk mempresentasikan. Writing for publication, basic concept of paper writing, dengan pemateri Nicholas Aryo Wicaksana, yaitu dia merupakan staf dari Divisi Science and Research Development MKI SCSD Akbrin Yogyakarta tahun 2020-2021. Oke, untuk selanjutnya acara akan saya berikan kepada pemateri kita, yaitu Mas Aryo. Mungkin waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, baik. Selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas MC Esa Rama tadi udah membuka acara sedikit malam ini ya. Ini PPT saya bisa dilihat sama teman-teman, sama suara saya bisa didengar? Bisa. Oke, langsung aja ya. Jadi untuk malam ini yang akan kita bahas outline-nya. Jadi tadi kan mengenai bagaimana kita menulis, ya santai, kita mulai semua dari nol, kita mengenal bagaimana kita menulis agar bisa publikasi. Sama juga, saya yang berbicara di sini juga sebenarnya belum banyak hal yang saya publikasikan jika dibandingkan sama tingkat kita yang sebelumnya segala macam. Tapi mungkin saya coba share di sini apa yang saya tahu gitu tentang basic konsepnya, bagaimana menulis paper itu sendiri. Kayak gitu. Nah, ini outline-nya. Yang pertama kita nanti coba tahu dulu apa itu karya ilmiah paper, terus kemudian langkah umumnya apa, terus bagaimana kita cari topik penelitiannya. Jadi nanti di langkah umum ini nanti kita bagi jadi 4 langkah umumnya ini secara garis besar. Yang pertama ini, terus habis itu ini menentukan lokasi publikasi, wadahnya kita nanti publikasinya di mana gitu. Terus bagaimana kita mulai menulisnya. Terus kemudian setelah itu kalau kita sudah menulis dan ternyata dapat approve, terus tulisan kita bisa terbit di suatu publikasi itu, nanti bagaimana kita mempresentasikannya lebih lanjut kayak gitu. Mungkin langsung aja ke yang pertama ya. Mengenal karya ilmiah atau paper. Oke, ini contohnya ya. Ini cuma ya halaman awalnya aja dari suatu paper. Jadi kita tahu dulu bahwa paper itu merupakan salah satu bagian dari karya ilmiah atau tulisan ilmiah. Di mana tulisan ilmiah itu sendiri atau karya ilmiah itu adalah hasil pengembangan dari kepustakaan, kumpulan pengalaman, dari penelitian dan lain-lainnya. Ini saya ambil dari ini ya, Wiloka dan Riana tahun 2004 di bukunya ini, Mas Ceder dan Mbak Alwasilah ini. Jadi kalau paper itu dia masuknya di sini. Nah, di sini. Nanti artikel ilmiah itu nanti dia kebagi lagi jadi artikel ilmiah yang penelitian sama yang review. Kayak gitu. Kalau ini kan buku kan biasanya yang textbook yang diterbitkan itu. Terus yang ini kan seperti yang kita pelajari di perkuliahan kan, seminar, skripsi dan lain-lainnya kayak gitu. Para penelitian dia lebih sistematis dan lebih baku. Kenapa kok paper masuknya di sini? Enggak di sini. Karena kalau paper itu kan dia kan lebih istilahnya dia lebih ringkas kan. Kalau penelitian dia ada bab 1, bab 2 dan lain-lainnya kayak gitu. Nah, kita fokus ke sini. Oke, nah nanti paper masuknya ke sini. Artikel ilmiah yang berasal dari hasil penelitian. Kalau artikel review itu biasanya yang bentuk tulisannya tulisan bebas. Kayak gitu. Nanti ada contohnya. Nah, ini paper. Ini definisinya di sini. Sebutan khusus maka di kalangan mahasiswa. Ini bisa teman-teman baca. Biasanya dipublikasikan di jurnal ilmiah. Bisa online atau offline. Ini kan offline ini, online ini. Jadi ada sistematikanya dia dan ciri-cirinya ini. Seperti itu.
Nah, ini contoh yang tadi. Jadi kan tadi kan paper kan masuk ke sini kan. Nah, ini contohnya paper. Dia ada sistematikanya, ada pendahuluan, nanti dia di dalamnya ada dasar teorinya, terus nanti setelah itu dia ada hasil pembahasannya dan yang lain-lainnya nanti akan kita bahas satu persatu. Dan tentunya karena dia hasil penelitian, karena tadi seperti definisinya tadi dia adalah pengembangan dari suatu kajian-kajian pustaka juga, jadi ada daftar pustakanya juga. Nah, kemudian kalau yang artikel review itu ada contohnya kayak kita bikin suatu artikel gitu di internet begitu. Biasa kalau orang-orang nulis itu kayak misalkan di dongeng geologi begitu, di websitenya dia kan ada itu artikel-artikel tuh. Nah, itu contohnya juga. Ini contoh aja beberapa artikel. Tapi kita nggak akan bahas ini. Ini cuma sekedar membedakan paper dengan yang artikel lainnya gitu. Nah, ini langkah umumnya. Jadi dari mana kita memulai? Tentunya kita memulai dari sini. Oke. Ada beberapa penjelasan langkah, salah satunya yang seperti ini. Jadi awalnya kita tuh mencari topik penelitian kita dulu. Oke. Nah, mencari topik penelitian ini bisa kita awali itu dari kayak kita baca buku-buku, kita baca jurnal-jurnal penelitian sebelumnya tentang suatu daerah kita, kayak gitu. Atau mungkin kita sudah punya passion di suatu bidang keilmuan tertentu, di cabang ilmu geologi tertentu, kemudian kita tertarik membaca di pembahasan mengenai itu, seperti itu. Atau mungkin kita mencari topik penelitian itu bukan dari passion kita, tapi dari suatu event yang kita baca. Makanya ini berhubungan. Nah, dari suatu event yang kita baca, suatu event lomba paper begitu. Nah, ini kita sebut sebagai lokasi publikasi itu sendiri. Misalkan di suatu event lomba itu bahasnya tentang kebencanaan, bahasnya tentang energi begitu. Nah, kadang dari situ kita mulai mencari-cari topik. Kita ke-trigger gitu ibaratnya. Akhirnya terus kita cari-cari topik dari sini, terus akhirnya kita cari topik begitu. Atau mungkin dari sini dulu kita akhirnya menentukan, misalkan aku passionnya tentang tentang geologi struktur gitu, akhirnya coba cari-cari geologi struktur atau vulkanologi begitu, akhirnya cari-cari lokasi publikasi yang memang membahas mengenai itu kayak gitu. Jadi bisa dari sini juga gitu. Tapi setelah kita mencari topik itu sendiri, kita fikskan dulu topik yang kita bahas itu dulu, nanti kita mau masukin ke lokasi publikasi yang mana. Kemudian dari situ kita mulai menulis. Mungkin tidak langsung full paper, tapi langsung kita mulai dari abstrak dulu. Kayak gitu. Atau nanti setelah kita punya topik, kita bikin tulisannya dulu, abstraknya dulu. Baru kalau kita udah bikin abstraknya, kita baru mikir mau dimasukin ke publikasi yang mana lokasinya, kayak gitu. Dan tetap yang terakhir adalah submission, kayak gitu. Jadi langkah-langkah 3 ini itu bisa saling bisa kita mulai dari sini dulu, bisa kita mulai dari sini, terus baru nulis, atau mungkin kita udah punya topik, nulis dulu, baru terus kita cari lokasi publikasinya, kayak gitu. Tapi semuanya sama aja, ketika kita bikin paper itu kita melakukan suatu penelitian. Nah, kalau kita melakukan penelitian itu kita langkah-langkahnya bagaimana sih? Kayak gitu. Misalkan kita ingin melakukan suatu publikasi begitu. Pasti pada awalnya karena tadi kita udah mengetahui bahwa bikin paper itu adalah melakukan suatu penelitian, dan kalau kita mau melakukan suatu penelitian kita harus tahu ada masalah nggak sih di penelitian, di topik yang kita bahas itu. Kita cari masalahnya dulu apa. Masalah ini nanti akan berhubungan dengan topik yang akan kita bahas. Sama seperti kalau kita dulu belajar di SMP, SMA itu kan, kalau kita punya rumusan masalah, habis itu kita bikinnya hipotesis kan, kayak gitu. Jadi ada permasalahan seperti ini sih. Misalkan ada temuan anomali struktur begitu, misalkan ada suatu kondisi regional gitu, strukturnya seperti ini polanya. Apakah di situ bisa menimbulkan suatu kebencanaan apa enggak begitu, nanti jadi hipotesis begitu. Kemudian dari hipotesis itu kita ada rancangan penelitian atau rancangan eksperimen. Kemudian kita melakukan riset, kita punya data, dari data yang kita punya ini kita pakai logika induksi kita. Kalau di sini kan kita pakai logika deduksi.
Jadi di sini dari yang general nanti kita jadi lebih musat begitu. Nah, kalau ini kita pakai yang logika induksi. Kita coba bahas melalui analisis itu sendiri, analisis pembahasan data. Nanti jadi suatu kesimpulan, yang mana kesimpulan-kesimpulan itu sendiri nanti kita bisa sederhanakan di paper itu sendiri. Seperti itu. Nah, nanti muter terus. Kenapa ini nyambung ke sini? Karena kan suatu penelitian yang kita lakukan tuh belum tentu itu klimaks gitu loh. Jadi bisa aja penelitian yang kita lakukan tuh masih nanggung, masih ada penelitian lebih lanjut kayak gitu. Makanya kalau di beberapa biasanya ada kritik dan ada saran ya, ada saran biasanya biasanya kesimpulan dan saran seperti itu. Nah, sekarang yang ketiga, mencari topik penelitian. Nah, mencari topik penelitian. Jadi ini. Nah, bagaimana cara kita mencari topik penelitian gitu? Yang pertama, dalam kondisi yang pertama nih, kita udah punya passion di suatu cabang ilmu geologi, di suatu bidang keilmuan. Katakanlah mengenai vulkanologi begitu, katakanlah. Nah, dari situ berpikir pembahasan yang bisa kita angkat untuk menjadi suatu penelitian begitu. Nah, dari situ akhirnya kita melakukan apa? Mencari data dan informasi. Yang kita cari di sini itu bisa mengenai permasalahannya, bisa mengenai metode-metode apa yang berhubungan dengan topik itu, atau mungkin di lokasi sekitar kita. Misalkan tadi kita udah passionnya di vulkanologi gitu. Di lokasi sekitar kita ada nggak sih tema seperti itu yang bisa diangkat kayak gitu. Nah, kita mencari data dan informasi dari hasil penelitian terdahulu. Nah, kenapa ini panahnya balik sini? Karena kita coba kaji dulu dari yang kita inginkan tadi cocok apa enggak begitu. Berputar lagi kita kaji dulu. Kalau misalkan itu cocok, kita bisa buat outline penelitian kita sendiri. Kita mau ngapain sih nanti? Yang kita cari apa sih? Terus kita mau nyarinya di mana sih? Seperti itu. Nah, nanti kelengkapan suatu outline itu sendiri, outline itu gambaran aja. Gambaran kita nanti bikin paper di hasil pembahasan itu mau bikin apa aja. Nanti kita cocokkan dengan data dan informasi ini. Oleh peneliti sebelumnya itu pernah nggak sih itu diteliti? Kayak gitu. Sampai kita mantap di situ, kita yakin bahwa nantinya kita bikin paper, kita bikin penelitian itu tuh bisa menjadi suatu penelitian yang baru begitu. Kayak gitu. Jadi sebenarnya step berpikir ini, kerangka berpikir ini saya ambil dari tadi yang sumber sebelumnya tadi itu. Dari nanti ada daftar pustakanya. Jadi kerangka berpikir yang ini itu bisa kita pakai juga ketika nanti kita di kuliah. Contohnya seperti di semester berapa sekarang nih? Semester 7 ya. Di seminar seperti itu. Misalkan kita pengen membuat suatu penelitian yang baru, kita bisa pakai step-stepnya yang kayak gini nih. Kayak gitu. Nah, ini ada lanjutannya nih, membuat outline penelitian milik kita sendiri. Ini ada panahnya ke sana. Nanti goals-nya apa sih? Kita membuat outline penelitian milik kita sendiri. Apa sih yang di outline-in begitu? Nah, ini. Jadi ketika kita membuat outline penelitian kita sendiri, itu paling enggak ada 3. Ada 3 yang kita coba tulis gitu. Kita mau bahas apa? Minimal kita mau bahas apa itu kita bisa mengatakan cabang ilmu geologi lah. Minimal aku mau bahas mengenai paleontologi, mikropaleontologi. Minimal aku bisa bilang di topik pembahasan tuh aku mau bahas mengenai petrografi. Minimal kita bisa bilang cabang-cabang ilmu geologi di situ gitu loh. Aku mau bahas mengenai geotek gitu, geologi teknik. Aku mau bahas mengenai geohidro. Itu aja. Itu sudah apa namanya? Kita sudah punya pegangan gitu loh. Kita nggak bingung mau bahas apa ya, mau bikin judul apa ya, begitu. Minimal ketika kita bilang udah punya topik, itu kita udah bisa memilih jalan kita mau ngambil cabang ilmu geologi yang mana begitu loh. Nah, setelah kita sudah menentukan, katakanlah aku mau bahas mengenai ini apa namanya? Karakteristik deformasi. Aku mau bahas mengenai geologi struktur begitu. Nah, udah dapat nih. Nah, topik pembahasan. Kemudian di pembahasan itu yang mau aku cari apa nih? Mau pakai metode apa? Nah, itu ditulis. Nanti kita dapat pengetahuan metode ini dari mana? Ya dari ini tadi.
yang ini kayak gitu. Makanya kan ini panahnya balik lagi kan, dikaji lagi begitu. Nah, setelah tahu metodenya, kita nanti mau ngapain, ngambil datanya dengan cara apa? Katakanlah di sini tadi mau membahas mengenai geologi teknik. Terus di sini di metode, karena sini aku tadi bilang geologi teknik di topik pembahasan, di metode aku mau pakai apa nih? Katakanlah analisisnya apa? Metodenya berdasarkan analisis apa? Katakanlah di sini aku nulisnya apa? Kuat tekan begitu mungkin, katakanlah. Kayak gitu. Atau mungkin kalau kita membahas mengenai membahas mengenai mineral, mungkin di sini kita mau bahas pengaruh strukturnya begitu mungkin. Nah, nanti setelah ini kita dapat, ini sudah kita tentukan daerah mana yang mau kita teliti nih yang berpotensi jadi suatu pembahasan. Kayak gitu. Ketika ini digabungkan dan ini digabungkan, kita bisa membuat suatu judul penelitian. Nanti ini di yang kelima ya. Di outline yang kelima nanti kita bahas bagaimana kita membuat judul penelitian yang bagus. Seperti itu. Aku ngutip dari salah satu sumber gitu. Bagaimana membuat suatu judul penelitian yang bagus. Mungkin teman-teman kalau ada pertanyaan nanti bisa langsung dipotong aja ya. Kayak gitu. Nah, ini tadi kan kita sudah mengetahui gambaran apa langkah-langkah umumnya, terus kemudian kita sudah mengetahui bagaimana mencari topik begitu. Setelah kita dapat, paling enggak kita dapat ini judul gitu, judul, kita kemudian cari. Nah, kita mau bikin paper ini kan, dari judul kasaran yang udah kita bikin itu bahas tentang apa, bahas tentang apanya itu mau diapain, pakai metode apa, terus kemudian di lokasi mana, kemudian kita cari lokasi publikasinya. Nah, apa sih yang dimaksud lokasi publikasi itu? Apa sih publikasi itu sendiri? Nah, ini adalah contoh lokasi publikasi dalam bentuk suatu event lomba. Seperti itu. Kita bisa cari event-event atau lokasi publikasi itu lewat HP, lewat laptop. Ya, di internet banyak lah, dari beberapa media begitu. Nah, sebelumnya kita cari tahu dulu apa itu publikasi. Nih, publikasi adalah mempublikasikan suatu karya tulis ilmiah pada suatu platform. Platform itu apa sih? Nah, ini bisa event, bisa seminar nasional maupun internasional. Kayak ya event itu kayak ini apa? Ya lomba-lomba tadi tuh. Kayak gini. Bisa kelihatan tuh, paper competition begitu. Terus seminar nasional atau internasional tuh bisa kayak kalau di OGM tuh ada namanya Geoweek. Terus kalau tingkat internasional tuh ada kemarin kan kisah yang di Australia itu juga itu internasional, Geological Society of Australia. Terus ada lembaga publikasi itu tahunan biasanya, ada dari LIPI, Batan juga kebetulan ada yang pernah lolos juga kan di Batan itu. Terus ada dari suatu penerbit jurnal yang membuka tiap tahun. Contohnya seperti di Januari itu ada juga dari Springer itu. Kalau teman-teman suka baca daftar pustaka itu kan ada kan itu buku-buku luar itu kan penerbitnya kan Springer tuh. Nah, itu juga. Nah, itu semua disebut sebagai platform publikasi atau wadah kita melakukan publikasi, lokasi publikasi itu sendiri. Seperti itu. Nah, ciri-ciri platform publikasi ini apa aja sih? Nah, ini telah diakui atau ada akreditasnya. Terus dia berpengalaman dalam artian berapa kali dia menyelenggarakan event tersebut kayak gitu. Linear ini lebih ke kitanya sendiri sih. Dari apa yang kita buat sebagai judul, dari apa yang kita bahas itu tuh sesuai nggak dengan disiplin ilmu kita, dalam artinya selama kita geologi sesuai dengan disiplin ilmu kebumian kayak gitu. Terus terindeks Scopus dan lain-lain seperti itu. Jadi ada indeksnya begitu. Biasanya kalau misalkan luar itu ada DOI-nya begitu. Ada kodenya itu biasanya. Nah, ini contoh yang dari ini jurnal ya. Dari penerbit tadi yang aku bilang. Dari Springer. Ini kebetulan di Januari ada call for papers. Tapi bahasnya mengenai volcanoes. Science and application. Terus ini yang berupa event ya. Di ITB
Ini kalau nggak salah kemarin dari teman-teman himpunan, dari teman-teman pengurus himpunan tuh ada yang nge-share juga mengenai kompetisi ini. Jadi ini yang bentuk penerbit jurnal, ini yang bentuk event. Terus ada lagi juga yang info-info seperti itu bisa kita dapat juga dari himpunan, kan ada kalender kompetisi itu. Ini juga dari SC juga ada kalender kompetisi begitu. Nah, itu dipantengin aja itu. Nah, itu bisa kita jadikan informasi juga bagaimana cara kita mencari lokasi publikasi, lokasi tempat kita melakukan publikasi. Kayak gitu. Oke, sekarang kita mulai menulis. Katakanlah katakanlah ada teman kita atau mungkin kita baca sendiri, kita nemu info-info begini begitu. Wah, aku pengen nih nulis di sini nih. Wah, aku pengen nih ikut event ini. Atau habis membaca ini kalender kompetisi, wah aku pengen ikut event yang tanggal segitu tuh. Nah, sekarang kita coba menyusun begitu. Paling enggak kita tadi kan sudah menentukan judul. Habis menentukan judul kita susun abstrak, kemudian kita ngumpulin full papernya kalau abstrak kita lolos. Nah, ini balik lagi ke langkah-langkah yang tadi, ya kan? Ini step-step yang tadi ya. Setelah kita bikin outline kita sendiri, kita udah punya ini, kita udah punya ini, dan kita punya suatu judul penelitian, ya paling nggak kasaran lah, begitu. Nanti kita coba perbaiki judul penelitian kita jadi lebih bagus, kemudian kita susun abstrak. Setelah abstrak biasanya nanti kita kirim, terus ya ini proses seleksi abstrak. Kalau lolos nanti kita akan buat full papernya. Atau mungkin biasanya kalau ada beberapa orang begitu yang aku kenal, biasanya dia kalau habis bikin abstrak tuh ya mau lolos abstrak atau enggak, full paper tetap langsung dikerjain begitu. Jadi semisal nggak lolos di lokasi publikasi yang itu, nggak lolos di event yang itu, suatu saat kalau mau dikumpul diajukan ke event yang lain, ini full papernya udah jadi begitu. Jadi kita nggak SKS, nggak ngebut deadline kalau kita bikin full paper gitu. Nanti kalau biasanya kalau setelah full paper ini kita buat ini tadi udah lolos ya, terus kita bikin full paper itu kita mempresentasikan hasil penelitian kita gitu. Kita presentasikan full papernya itu gitu loh. Full papernya itu kan dia kan bentuknya kan kalau teman-teman baca paper itu kan banyak halamannya itu. Ya 10 lah rata-rata 10-an, 15. Itu kan semuanya nggak mungkin dibacain ya. Biasanya dipresentasikan itu lewat poster, biasa dipresentasikan secara oral atau oral presentation gitu, atau presentasi oral gitu. Ini kebaliknya ini ya. Yang ini biasanya pakai PPT gitu. Jadi ada contohnya nanti. Nah, ini tuh cuma menjelaskan yang tadi. Oke. Jadi judul penelitian, terus kemudian menyusun abstrak, dan setelah lolos seleksi abstrak kita bikin full papernya kayak gitu. Nah, ini yang pertama ini susun abstrak, kemudian ini kita bahas satu-satu dulu. Nanti step by step gitu ya. Nah, dalam membuat judul penelitian, ini kebetulan aku ngutip dari sini. Dari textbooknya beliau. Ini ada beberapa acuan begitu. Sedapat mungkin dari kata penghubung dan penyebutan objek yang sangat terperinci. Ini itu nanti hubungannya sama, biasanya kalau kita bikin judul di abstrak, judul paper itu kan ada, tapi nggak semua sih. Tapi kemarin contohnya itu ada yang di paper competitionnya GOSC, punyanya FGMI dan Yagi kalau nggak salah itu ya. Itu kan ada paper competition juga tuh. Nah itu judul itu tuh ada maksimal katanya begitu. Nah, ketika kita di sini bisa menghindari kata penghubung dan kata penghubung di dan atau dan lain-lainnya itu juga dihitung sebagai kata. Kalau itu kita pakai terlalu banyak, nanti jumlah kata itu akan menjadi banyak. Begitu. Penyebutan objek juga maksudnya sangat terperinci ya itu. Nanti kata-katanya jadi makin banyak, jadi bertele-tele judulnya. Seperti itu. Nah, yang kedua, hindari penggunaan singkatan, rumus, dan rujukan dalam judul. Jadi ketika kita membuat singkat, jangan tulis juga apa yang di situ rumus yang kita pakai, seperti itu. Sama rujukan-rujukan ini, misalkan suatu pembahasan kemudian
berdasarkan klasifikasi apa begitu. Biasanya di situ enggak, tapi nanti masukinnya ke abstrak. Itu pun juga jarang, karena biasanya kalau di abstrak itu juga udah ada formatnya, tidak memberikan rujukan seperti itu. Kemudian, nah ini nama penulis artikel tulis tanpa gelar akademik atau gelar lainnya seperti itu. Dan ini juga jika menulis lebih dari satu orang dengan di kelembagaan berbeda, maka semua nama dicantumkan. Jadi kadang kalau kita menulis itu kan kita bawa nama himpunan, bawa nama SC, dan bawa nama mungkin kita kenal kampus lain begitu, kita bawa teman kita dari luar begitu, itu juga ditulis kayak gitu. Ini sudah, ini sudah, ini sudah, ini sudah. Nah, kemudian ini jelas nih. Ya ini etika penulisan lah. Hendaknya hanya orang yang benar dalam penelitian atau penulisan artikel. Ini maksudnya bagaimana ini? Nah, ini para penulis hendaknya hanya, jadi yang ketulis di paper itu yaitu orang-orang yang memang bantu kita aja begitu, bukan bermaksud jahat atau apa. Tapi kalau misalkan kita tulis orang lain yang ibaratnya cuma numpang nama, ya numpang nama nggak apa-apa sih. Aku dulu mulai ini semua juga dari numpang nama, tapi yang dimaksud numpang nama di sini adalah numpang nama dan tidak tahu apa-apa begitu. Nah, itu yang bahaya. Nggak bahaya kenapa? Karena ketika nanti paper ini lolos, nah jadi full paper kan, nah nanti itu dipresentasiin. Oh, nanti kalau itu ditanya, kalau bingung juga orangnya, nah itu repot. Kayak gitu. Ini yang dimaksud poin terakhir itu seperti itu, yang dimaksud sama ini yang aku ambil referensinya seperti itu. Ya, jadi berpartisipasi itu memang tidak 100% berpartisipasi itu harus, tapi namanya kita bikin suatu karya ilmiah, kita harus sama-sama tahu mengenai isi karya ilmiah tersebut kayak gitu loh. Dikatakan numpang nama juga sama, aku juga numpang nama, cuman kita harus ketika kita menjadi autor atau co-autor, penulis pertama atau penulis lanjutan, kita harus sama-sama tahu gitu loh apa yang kita bahas itu, kita harus sama-sama belajar begitu, agar nanti kita sama-sama bisa mempertanggungjawabkan apa yang ditulis itu seperti itu. Nah, ini contoh judul dari teman-teman kita, kakak tingkat kita yang sebelumnya. Jadi hindari kata-kata itu tadi yang pertama ini, yang secara terperinci itu tadi. Terus ada tanpa gelar penulisnya. Terus kalau penulisnya lebih dari satu orang kita sebutkan. Nah ini kan ini bawa semua ini. Gitu. Ini 5 di bawah, 4 deh. Ya kan semua SC di bawah, sama himpunan juga, yang ini juga dari beberapa, ini kan kalau ini kan dari satu lembaga yang di bawah kan, terus kalau ini kan dari beberapa lembaga juga, makanya disebutkan seperti itu. Dan di sini tidak ada gelar juga kan yang disebutkan seperti itu. Begitu contohnya. Nah, sekarang menyusun abstrak. Tentang bagaimana kita menyusun abstrak. Nah, abstrak itu secara ringkas. Jadi di dalam abstrak itu dia sudah mencakup latar belakang masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan ringkasan hasil penelitian serta kesimpulannya. Sebenarnya di sini untuk maksimalnya, ini masih sama, aku ambil dari bukunya Mas Guntur tahun 2003. Ini 200 kata, tapi ada juga maksimal 100 atau 300. Ini sebenarnya tergantung dari format lokasi publikasinya itu, entah lembaga atau yang penyelenggara open papernya itu dia meminta berapa kata seperti itu. Tapi sebaiknya kita mengikuti kaidah yang ada di platform publikasinya itu sendiri. Dia ringkas ini, akhirnya dia penulisannya seperti ini. Itu diketik dengan spasi tunggal, format yang lebih sempit dari teks utama, biar lihat lebih padat seperti itu, ringkas. Nah, ini ada contohnya abstrak. Ini ada warna biru, ya, hitam, merah, sama coklat. Ini coba udah aku sedikit bagi. Jadi itu tadi abstrak udah mencakup pendahuluan, udah mencakup tujuan penelitiannya gitu, udah mencakup metode, dan udah mencakup hasil serta kesimpulan. Ya ini salah ya, ini hasil dan kesimpulan maksudnya, bukan atau kayak gitu. Ya memang kesimpulan tuh memuat hasil juga, tapi kalau kita
tidak kita langsung tiba-tiba langsung ke kesimpulan tanpa kita terkadang nggak memberikan datanya, itu kan agak sedikit kurang lengkap gitu. Jadi di sini maksudnya hasil dan kesimpulan gitu. Nah begitu. Jadi dia udah dalam satu kalimat begini gitu, nggak ada perbagiannya. Ya ini udah pakemnya si abstrak begini. Kayak gitu teman-teman. Nah selain itu ada kata kunci ya. Nah, kata kunci ini kata-kata pokok yang menggambarkan masalah yang ditulis atau istilah-istilah yang merupakan dasar pemikiran atau gagasan dalam tulisan. Berupa kata tunggal atau gabungan kata atau istilah, atau biasa kita sebut sebagai phrase, frasa, seperti itu. Nah, biasanya jumlahnya itu sebenarnya ini biasanya ya. Tapi nanti lebih anunya sesuai platform publikasinya di biasanya berapa kata seperti itu. Dan ini ada contohnya. Ini ada berapa kata nih? Ini satu kata ya ini ya. Kelihatan tuh teman-teman. Nah ini tadi yang aku bilang, ini phrase atau frasa atau gabungan kata atau istilah begitu. Ini satu kata. Kemudian ini formasi Arsusari. Itu juga gabungan kata. Atau bisa kita bilang phrase atau frasa. Gitu. Nah, tadi kita udah susun judul. Judul anggap aja sampai sini lah. Nah, itu judul, terus abstrak, ya kan? Abstrak tuh sampai sini kita bahas nih sampai kata kunci. Nah, udah bisa kita susun beginian. Gitu teman-teman. Biasanya setelah kita nulis abstrak dan judulnya tentunya jadi satu tubuh begini. Itu nanti baru kita kirimkan ke lokasi publikasi kita. Gitu. Lokasi ke platform publikasinya begitu. Untuk dicoba di review dulu apakah abstraknya nanti lolos apa enggak begitu. Begitu. Nah, ini ada contoh-contoh menyusun abstrak. Nah, biasanya kalau di suatu event itu udah ada formatnya kayak gitu. Ada yang formatnya seperti ini. Nah, ini kan. This is the paper title. First letter capitalize, title style. Jadi ini title stylenya seperti ini gitu. Terus, nah ini cara-cara penulisannya begitu. Nah, ini ada angka-angka tuh ini. Nggak tahu nih kalau misalnya pakai HP kelihatan apa enggak. Ada angka-angka kecil di nama ini. Nah, ini menunjukkan ininya. Nah, itu. Dia berasal dari lembaga mana begitu. Dia berasal dari atau dia membawa nama mana begitu loh. Nah, satu ini si John E ini. Dia dari mailing address number 1. Terus ini si Janet ini author kedua, dia dari mailing address number 2 gitu. Nah, ini email address ini biasanya si autornya, first autornya ini biasanya kayak gitu. Sama juga ini. Nah, ini lebih gampang ya, penulis pertama, penulis kedua. Nanti penulis pertama ya nomor 1 ini, nomor 1 di sini. Kalau ini beda nomor, ini masih nomor 1. Kalau ini sama-sama nomor 1 ya di sini dia sama ininya kayak gitu. Kalau sini angkanya 2 ya nanti nulis lagi di sini. Dia bukan dari institusi yang sama kayak gitu. Gitu. Nah, ini kan beda nih penulisan judulnya nih. Ini besar kecil, itu. Nah, ini judulnya ditulis besar semua kayak gitu. Ada juga yang kayak gini. Pakai efek small caps namanya. Ini biasanya kita bisa pakai Ctrl Shift Alt K apa F ya? Lupa aku. Nah, itu. Jadi kita tinggal nanti gampang lah itu. Cuma teknik Word aja itu nanti. Bisa dicari di Google. Jadi nanti tulisannya modelnya begini dia. Dia kapital semua, tapi nanti huruf depannya gede gitu. Jadi kalau kita nulis abstrak tuh tinggal ngikutin formatnya aja sebenarnya. Kita jangan buka Word baru. Kita langsung timpa aja, tulis aja di format di template-nya itu kan, template biasanya Word. Nah, kadang tulis abstrak begitu pakai 2 bahasa. Gitu. Biasanya di sini kesulitannya ketika kita pakai 2 bahasa di abstrak tuh kadang jumlah kata yang bahasa Indonesia itu tidak sama dengan jumlah kata yang bahasa Inggris. Nah, kayak gitu. Ya itu tinggal jelinya kita aja untuk mengurangi jumlah kata kayak gitu. Oke, ini sudah.
Dan ini sudah. Kita sekarang lanjut ke sini. Instruction full paper. Kebetulan aku ambil dari sini juga. Dari buku-bukunya beliau. Kita coba permudah aja. Full paper itu dibagi jadi 3. Kepala, batang tubuh maksudnya, sama kaki. Seperti itu. Jadi aku ngambil dari sini ya. Oke. Yang pertama adalah ini. Kepala. Ada judul, nama penulis dan lainnya, afiliasi penulis sampai kata kunci. Itu yang kepala. Kemudian kalau yang tubuh, batang tubuh, yang ini, itu ada pendahuluan, metode penelitian, atau tadi pendahuluan introduction, atau metode penelitian itu biasa kita sebut research method, terus hasil pembahasan atau result and discussion. Terus yang ke-9 dari suatu batang tubuh itu adalah simpulan dan saran, kayak gitu. Kalau si ininya, ini belum aku tambahin. Untuk yang kaki ini biasanya dia ucapan terima kasih atau acknowledgement, sama yang terakhir daftar pustaka, seperti itu. Nah, yang ini tadi kita nggak usah bahas ya, karena kan kita udah bahas sebelumnya, ya. Judul, nama penulis dan lainnya ini kan udah satu paket kan tadi, sama yang pembahasan mengenai judul dan apa dan abstrak. Kita bahas ke yang ini dulu, batang tubuh ini. Nah ini, pendahuluan. Itu biasanya ada latar belakang penelitian, analisis situasi, maksudnya situasi terkini begitu. Terus ada yang namanya istilah state of the art. Itu aku ambil dari punyanya yang tadi itu, siapa tadi namanya Pak? Maxine. Nah itu. Jadi di sini maksudnya state of the art itu bukan sekedar tinjauan kepustakaan. Jadi setelah kita membuat suatu latar belakang penelitian begitu terhadap kondisi sekarang ini, itu kemudian kita membahas suatu pustaka yang kita baca. Nah, pustaka ini nggak cuma kita ambil data-datanya aja gitu, tapi kita juga bahas dari pustaka itu ada kemajuan ilmu pengetahuan nggak, ada kemajuan suatu kondisi nggak, seperti itu. Jadi biar pembaca itu ya, jadi kita sebagai penulis tuh bikin nyaman pembaca begitu loh, bikin nyaman yang baca paper kita nanti gitu. Apakah ada tingkat perkembangan ilmu pengetahuan atau tidak begitu tentang bidang atau topik yang kita bahas begitu. Ini state of the art tuh ini. Susah banget ini bahasanya. Ya gampangannya inilah. Karena kalau kita bikin pendahuluan tahu-tahu kita bahas teori kayak terlalu kaku begitu. Makanya kita ada ini. Karena menulis itu juga merupakan suatu membuat karya seni seperti itu. Terus kemudian kalau kita udah bahas mengenai ini, ya, kita bahas mengenai permasalahan yang mau kita bahas. Kita mulai membuat si pembaca, si reviewer nanti, reviewer whoever kita itu membaca masalah kita. Kita buat suatu identifikasi dan perumusan. Seperti itu. Nah, ini. Jadi ketika kita membahas suatu permasalahan itu hendaknya latar belakang ini itu berhubungan dengan ini. Ya jelas berhubungan, maksudnya ada kalimat yang membuat dia berhubungan begitu, yang bisa mengarahkan. Nah, ini nih. Mana tadi kursorku? Nah, ini yang bisa mengarahkan pembaca ke rumusan masalah yang selanjutnya dilengkapi dengan rencana pemecahan masalah dan akhirnya ke rumusan tujuan seperti itu. Nih rumusan tujuan ke sini begitu. Kemudian nilai penting, manfaat dan urgensi penelitian gitu. Terus kemudian hipotesisnya gitu. Hal-hal seperti ini nanti yang misalkan kita ikut suatu paper competition itu yang dinilai gitu. Nah, kemudian, ini contoh pendahuluan. Ini tadi yang dibilang sebagai analisis situasi, ini kan. Oke, ini aku hapus dulu aja. Nah, analisis situasi ini, itu. Kemudian identifikasi masalah, kemudian, ini state of the art-nya, state of the art dari penelitian kita itu, ya kan? Telah melakukan penelitian selain itu dilakukan kajian bermanfaat mendasar. Jadi ada suatu progres yang sudah dilakukan begitu, dia menceritakan begitu loh, kayak gitu. Nah kemudian ini tujuannya. Nah ini tujuan upaya ini adalah untuk melakukan kajian, evaluasi dan lain-lainnya, kayak gitu.
Jadi ini walaupun ini dia apa ya, cuman satu paragraf gitu doang kelihatannya, tapi dia mencakup ini semua. Nah, itulah pendahuluan. Kita bercerita, tapi kita bercerita secara saintis. Nah, kemudian ini tadi kan ada berapa nih? Ada ini, dan ini. Ini sudah, sekarang kita masuk ke sini. Nah, metode penelitian atau research method ini biasanya kita bahas mengenai waktu dan tempat, terus bahan, cara kerja, termasuk analisis data gitu. Nah, selain itu, ketika kita menyajikan ini, kita bisa menyajikannya juga lewat suatu bagan penelitian. Misalkan ini, kita mulai dari penentuan judul, dapat judul, studi pustaka, data primer, data sekundernya apa, itu, dan nanti dapat laporan hasil penelitian. Gitu. Nah, kemudian hasil pembahasan, ini yang paling penting, karena ini yang akan kita lakukan. Nah, ini disebut sebagai jantung inti dari suatu artikel ilmiah, mutu informasi. Nah, ini itu dinilai dari mutu informasi yang terjaring sama ketajaman analisis begitu. Bisa biasa dibantu dengan tabel dan grafik untuk penyajian datanya begitu. Misalkan kayak kita soal analisis ini, misalkan analisis apa ya? Analisis mineral, katakanlah metode scanning electron microscope atau SEM-EDX begitu misalkan. Itu kan gambarnya kan grafiknya aneh-aneh tuh, nggak tahu tuh. Itu nah, nanti bisa dilihat dalam bentuk tabel grafik yang lebih mudah seperti itu. Nah, biasanya dia hasil pembahasan ini lebih banyak pembahasannya begitu, jangan hasil ini nanti isinya cuma angka-angka aja, nanti bisa-bisa begitu. Misalkan kita ngukur, misalkan nih kita membuat suatu paper judulnya itu karakteristik deformasi begitu. Nah, itu nanti kan data-data di lapangan kan kita ngukur banyak ini kan apa? Kekar-kekar begitu kan, gas fracture begitu kan. Ya kali kita nanti dalam paper itu isinya cuman kekar-kekar gitu doang, kayak kita di praktikum begitu, nanti isinya cuma tabel-tabel gitu aja. Nah, makanya jangan lebih banyak hasil daripada pembahasan itu. Jadi pembahasannya kita menceritakan hasilnya itu kayak gitu. Terus jangan hanya membahas hasil secara statistik. Nah, itu tadi yang aku bilang. Jangan datanya disajikan terlalu banyak, tapi kita butuh pembahasannya. Karena yang pembaca nanti yang kita sajikan itu bisa saja dia orang awam baru masuk geologi tiba-tiba baca, bisa juga dia expert kayak gitu. Nah, ini ada beberapa kiat-kiatnya, ketentuannya juga, yang lain-lainnya begitu. Nah, kemudian bagian dari batang tubuh yang terakhir adalah simpulan dan saran. Nah, ini simpulan adanya singkat padat, tapi informatif, sistematika, dari dia urut dengan pembahasan hasil penelitian kayak gitu. Misalkan kita membuat suatu penelitian mengenai potensi mineralisasi begitu. Nanti kita urut, di situ kita bahas dulu geologinya bagaimana, di situ baru geologinya bagaimana, terus kita fokus ke mineralogi daerah penelitian, mungkin seperti itu. Kemudian kita baru bahas mengenai karakteristik mineralisasinya di situ secara laboratorium. Jadi kita urut begitu. Nah, itu yang dimaksud di sini. Mana tadi kursorku? Nah, ini kita dimaksud di sini kayak gitu. Terus simpulan jangan mengulang data yang sudah dikemukakan. Jadi dia tidak mengulang. Jadi ya kita buat suatu kalimat baru dari hasil penelitian itu apa begitu loh hasilnya. Misalkan kita buat data seperti ini. Terdapat sebaran mineral di sana, terdapat sebaran mineral di daerah sini. Dan setelah dianalisis di lab seperti ini. Nah, kemudian kesimpulannya dia berpotensi atau tidak, punya potensi atau tidak, begitu. Itu kesimpulan. Kemudian sajikan dalam bentuk kalimat, jangan urutan bernomor. Ini jelas. Kalimat. Ini aku ambil dari yang tadi ya, dari apa namanya, kutipan yang tadi itu. Jadi dia sajikan dalam bentuk kalimat. Tapi juga kebanyakan yang aku tahu, kebanyakan juga kalimat, nggak urutan bernomor. Kayak gitu. Mungkin dia ada urutan bernomor, tapi biasanya dia tentunya diawali dengan kalimat kan. Kalimat pengantar dulu. Kalaupun dia ada urutan bernomor, pasti itu cuma sajian datanya aja kayak gitu. Nah, kemudian ini kan simpulan sama saran. Nah, saran ini
tidak selalu harus ada. Kebetulan ini sekali lagi kalau kita bikin full paper itu kan tentunya udah ada formatnya kan, format dari setiap platformnya itu. Nah kalau ada ya berarti ditulis, kalau tidak ada ya tidak usah ditulis, karena kita selalu ngikut formatnya. Nah ketika saran itu ada, itu dapat dikemukakan apabila ada temuan yang signifikan, dan itu ketika butuh juga untuk penelitian lebih lanjut, sama itu juga mempunyai manfaat kepada masyarakat atau manfaat kepada orang lain, makanya saran itu diberikan seperti itu. Nah ini tadi yang aku bilang, jadi ketika kita nulis full paper itu biasanya kita sudah punya formatnya gitu. Sebenarnya tidak usah pusing-pusing nulis format ini, di teman-teman yang mau mencoba. Ya kita ini kan bentuknya Word nih kan, ya kita tinggal nulis di sini aja, langsung nulis aja gitu, di delete yang udah gitu aja. Dan yang lain-lainnya, ketentuan gambar, ketentuan tabel, keterangan gambar bagaimana, keterangan tabel bagaimana, sudah ada di sini gitu. Biasanya kan teman-teman ada lihat yang dia formatnya 2 kolom begini kan, 1 2 begini lah. Ada juga yang begini ya kan, gitu. Oh ya, full paper itu di luar kadang juga disebut sebagai manuskrip biasanya, kayak gitu. Nah ini udah ya tadi ya, ini juga udah sampai mengenai kakinya. Ucapan terima kasih atau acknowledgement, kemudian daftar pustaka, atau daftar rujukan atau daftar acuan. Nah, ucapan terima kasih itu biasanya dituliskan penulis kepada pihak-pihak yang membantu penulis dalam melakukan penelitian, misalnya pemberi data atau pemberi dana. Biasanya ini ya kalau bila pada forum papernya ada. Gitu. Nah, ini ada beberapa contohnya acknowledgement. Nah ini dia memberikan terima kasih kepada panitia acaranya, terus pada mungkin ini pihak yang mendanai mungkin begitu, atau mungkin ini pihaknya acara juga bagaimana begitu. Terus ini juga ada kepada dosennya seperti itu, atau yang membawa nama serta memberikan datanya mungkin dari teman-teman himpunan seperti itu, dosen yang telah membantu begitu. Kemudian ya ini artinya sama ya, ini nanti disesuaikan sama format papernya. Kemudian ini ada juga ucapan terima kasih seperti itu. Nah, daftar pustaka. Di sini maksudnya adalah masukkan semua pustaka yang dikutip dalam tulisan. Jadi di dalam kita bikin paper tuh kita mengutip apa aja, itu kita masukin di daftar pustaka gitu. Jangan sampai ada yang terlewat. Biasanya kalau kita ngirim itu nanti ada reviewnya juga kayak gitu. Yang ini udah kekutip belum kayak gitu. Nah, pustaka yang dimasukkan hanya yang dirujuk atau dikutip. Gitu. Misalnya kita mengkaji dari sana, ya kita tulis pustakanya gitu. Nah, tata penulisannya itu konsisten. Misalkan kita pakai, nah ini kan banyak nih. Ini di sini ada 18 sama 17 yang katanya ada teman apa kakak 16 ya juga. Nah, ini kan kita pernah belajar itu kalau nggak salah. Teman-teman ini untuk teman-teman 18 ya. Nah, ini di Metopen ya. Ya, Metopen. Itu kan ada tuh kayak ini. Nggak cuma Metopen, Ding. Mata kuliah bahasa Indonesia ada kayak EME, terus ada ini ACS. Yang biasa kita pakai itu ini sih, apa style. Kalau enggak ini, mentok inilah, kayak gitu. Yang peta cukupit itu. Nah ini bisa teman-teman search sendiri nih. Ini kalau dijelasin banyak sekali nih. Ada banyak panduannya. Dan kebetulan kita sudah mengambil mata kuliahnya juga. Dan biasanya kalau kita bikin paper kan ada ininya, apa namanya, ada panduannya. Jadi kita tinggal nulis kayak gini aja. Misalkan kita ngutip dari artikel dalam jurnal, kita ngutip dari buku, kita ngutip dari skripsi atau tesis dan lain-lainnya. Kita tinggal ngikutin ini aja. Terkadang mereka sudah memberikan contohnya. Baiknya seperti itu terkadang. Tapi ada juga yang enggak. Nah kalau kita sudah dikasih contohnya seperti ini, kita tinggal ngikutin aja. Gitu. Pokoknya ketika kita sudah punya panduannya, kita tinggal ngikutin. Nah, kemudian submission and presentation. Ya, submission itu tinggal ngumpulin lah intinya. Sesuai dengan platform publikasinya seperti itu. Kemudian untuk presentation, itu biasanya kan ada poster, ada PowerPoint, itu tergantung dari
wadahnya nanti, wadah aplikasinya kita nanti mau masukkan, dia mau menerimanya untuk mempresentasikannya lewat poster apa PowerPoint seperti itu. Kalau posternya ada contohnya untuk yang dimasukkan ke dalam sini. Nah, sekarang kita udah bikin full paper kan banyak banget tuh. Sampai katakanlah 10 halaman mungkin. Semua kan tulisan tuh. Biasanya kalau kita bikin suatu poster kan ada ukuran posternya kan. Nah, itu kita sesuaikan sama ukuran posternya. Tapi jangan sampai setiap ini itu terlewat. Begitu. Semua bagian-bagian ini jangan sampai terlewat. Semua bagian ini ada begitu. Bagian-bagian ini ada semua. Sub-sub pembahasannya begitu. Nah, seperti itu. Dan kalau bisa, namanya kita baca ya, semua pasti tahu lah. Kita juga pasti merasakan. Kalau kita baca poster kan lebih enak yang banyak gambarnya kan, jangan yang banyak tulisannya begitu. Ini seperti punyanya kakak tingkat kita, punyanya Mas Radit. Ini bagus sekali ya. Ini kan banyak banget nih. Dia informatif sekali, banyak gambarnya gitu. Ini salah satu contohnya. Nah, kalau misalkan kita presentasi lewat PowerPoint, itu sama juga kayak tadi. Lebih informatif, banyak gambarnya. Seperti ini kita jelaskan metode penelitian itu, baik tadi lokasinya, mengenai metodenya juga. Cukup aja gambar. Di sini kita presentasi oralnya itu nanti ya kita jelasin buat ngomong. Terus biasanya kalau yang pernah coba saya lakukan tuh ya pakai gini, pakai pen begini, ditunjuk-tunjuk begini nanti gitu. Sama kayak gini juga, jelasin geologi lokalnya, geologi daerah penelitiannya, kasih aja peta begini. Nanti jelasin sendiri. Di sana ada formasi apa, ada berapa satuan di situ, hubungannya bagaimana, kayak gitu. Cukup gambar aja begitu. Karena biasanya kalau kayak kemarin ya, yang punya event kita sendiri tuh, yang apa namanya itu? PPC ya, Paper Poster Competition SCG itu kan kemarin cuma 20 halaman kan. Nah, ini ada contoh juga di Geodefest kemarin. Itu kan cuma 20 halaman juga maksimal. Nah, ini dipersingkat begitu. Jadi yang papernya tadi cuman ya papernya ada 10 halamanan begitu, nanti disingkat. Ya ini cuma gambar doang, gambar doang, gambar doang, gambar doang, data doang, gambar doang begitu. Nanti dijelaskan begitu, tidak banyak tulisannya. Paling banyak tulisannya cuman ketika kita mau coba menampilkan abstraknya begitu. Itu pun nggak dibaca seutuhnya ini. Gitu. Seperti itu teman-teman. Nah, ini referensi yang aku pakai buat studi malam ini. Mungkin itu aja. Semangat karena every expert itu pernah newbie. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Bisa MC buka sesi tanya jawab. Oke, baik. Terima kasih atas materinya, Mas Aryo. Materi yang sangat menarik mungkin bagi kita yang baru-baru belajar buat nulis. Dan untuk acara selanjutnya yaitu ada sesi tanya jawab. Kita ada 2 sesi. Mungkin satu sesi kita buka untuk 3 pertanyaan. Oke, silahkan bagi yang mau bertanya bisa langsung open mic. Monggo, dipersilakan. Baik, selamat malam. Ya, malam. Boleh izin bertanya? Boleh, silakan. Oke, terima kasih atas waktunya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banget untuk Kak Aryo sendiri, untuk pemaparannya cukup jelas. Ada satu hal yang saya penasaran, mau tanya-tanyakan, bisa nggak sih kalau misalkan kita nulis paper itu tapi belum ngambil olah datanya dulu gitu? Apa boleh dari referensi, misalkan ada data cutting seminar yang mau kita olah kembali gitu, tapi udah kayak udah tahu rancangan hasilnya dan lain sebagainya gitu, apakah bisa langsung dibuat tanpa harus apa maksudnya kayak
analisis lanjutan dan lain sebagainya atau bagaimana ya tuh Kak? Terima kasih. Iya. Ini langsung dijawab aja atau gimana? Ya, monggo langsung dijawab aja, nggak apa-apa Mas. Silakan. Oh iya. Oke. Jadi tadi suaranya agak kecil ya, tapi deket-deket kedengeran lah. Jadi kalau misalkan kita ada pernah baca di perpus begitu, ada data seminar kakak tingkat, begitu ada data skripsinya kakak tingkat, begitu. Terus kita pengen jadiin suatu full paper begitu. Pertanyaannya bisa apa enggak? Tergantung. Pertama kalau kita mau membuat itu sebagai paper, ada beberapa hal pertimbangan toh. Yang pertama adalah itu pernah diterbitin belum di luar begitu. Karena paper itu kan juga ada hak ciptanya juga begitu. Katakanlah orang lain sudah pernah menulis tentang itu, kok ditulis lagi dan kebetulan kok sama. Nah, itu namanya kan plagiarisme, plagiat gitu. Pernah diterbitkan di sana, tapi kok diterbitkan lagi di sini. Itu seperti itu. Itu yang pertama, pastikan dulu udah pernah diterbitkan di luar apa belum. Gitu. Nah, yang kedua, bisa tidak kita mengolahnya kalau misalkan data seminar atau skripsi itu di luar belum pernah diterbitin gitu, belum pernah. Tadi kan kasus yang pertama udah pernah diterbitin, terus kasus yang kedua belum pernah diterbitin, terus nggak tahunya datanya udah lengkap begitu. Bisa kita buat full paper, kita buat abstrak dulu, terus kita kalau lolos nanti bisa bikin full paper bisa. Tapi data itu kan hasil jeripayahnya beliau yang punya seminar, yang punya skripsi itu. Ya, yang namanya hasil jeripayahnya dia, itu kan hak ciptanya dia. Berarti kita harus minta izin juga sama dia. Ketika kita ingin membuat itu, ya itu apa namanya? Hasil diskusi dan pertimbangan kita dengan si empunya data itu, apakah dia ingin juga kita sebutkan sebagai penulis di situ, atau mungkin kita juga hanya membantu dia untuk mempublikasikan begitu. Karena ya itu tadi, dari awal kan itu memang milik dia begitu. Kalau memang datanya sudah lengkap, ya bisa dengan catatan si empunya data itu dia mau begitu untuk kita publikasikan, coba publikasikan, kita buat full paper begitu. Kalau mengenai kelengkapan data, ya itu tergantung dari topik yang kita bahas begitu. Apakah dia sudah lengkap apa belum gitu loh. Tapi kalau kita pengen, ya itu dari pertimbangannya 3 ya. Kalau yang ketiga kan dari pertimbangan data, udah lengkap apa belum. Kalau sudah lengkap ya udah jadi tulisan seutuhnya begitu. Tapi kalau belum ya belum. Tapi kalau sudah jadi seminar atau skripsi pastinya kan sudah kan. Semua kembali lagi ke topik penelitian yang ingin kita bahas begitu loh. Apakah sama seperti itu dan kita cuma tinggal bikin jadi full paper, atau kita ingin mengangkat yang lain. Kalau mengangkat yang lain dan ternyata datanya kurang, ya kita cari dulu begitu datanya, kekurangannya gitu. Seperti itu. Tapi ya itu tadi, ketika kita menggunakan seminar atau skripsi orang lain itu sebagai bahan pembuatan full paper, kalau kita tidak membuat pembahasan yang baru, ya feel penelitiannya memang kurang sih. Jatuhnya kita hanya mencoba membantu dia mempublikasikan begitu loh. Tapi kalau kita membuat suatu pembahasan yang lain dari skripsi dan seminar mereka, katakanlah pembahasannya sama, metodenya sama, tapi lokasi berbeda, ya kita jatuhnya cuman mengutip punya dia, menggunakan referensi dari dia begitu. Atau juga mungkin lokasinya sama tapi pembahasannya berbeda. Tapi kita mengambil beberapa data dari dia, yaitu jatuhnya cuma mengutip gitu. Kalau kita sudah mengutip, yaitu kita sudah menghargai hasil jeripayah penelitiannya dia kayak gitu. Jadi ada 3 pertimbangan kayak gitu tadi ya. Mungkin Mbak Okita. Oke, terima kasih Kak. Berarti kayak semacam mengembangkan lagi berarti dari penelitian sebelumnya gitu ya Kak? Iya, benar. Oke, terima kasih. Sama-sama. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya lagi. Mungkin dari teman-teman peserta study club ada yang mau ditanyakan lagi.
Langsung saja open mic saja. Bagaimana ini dari teman-teman peserta? Ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada, langsung open mic saja. Ya, mungkin saya beri waktu 5 menit lagi untuk teman-teman. Jika ada yang mau bertanya, silahkan. Gimana ini dari kawan-kawan serta study club? Mungkin kalau ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan saja lewat open mic. Kita tunggu sampai jam 20.37. Kalau ada silahkan langsung open mic saja. Mungkin sudah jelas semua ini dari pemaparan materinya dari Mas Aryo. Assalamualaikum, izin bertanya Pak. Ya, silahkan Mas. Ya, perkenalkan nama saya Reza. Izin bertanya. Jadi pertanyaan saya itu, Mas Aryo, apabila misal kita aplikasi sebuah paper itu di sebuah platform gitu, itu tingkat
eh, platform itu berpengaruh nggak pada tingkat keakurasian sebuah data gitu. Maksudnya platformnya itu misalkan ada tingkat nasional, internasional. Ada juga kan tingkat cuma sampai himpunan gitu. Itu kalau kita publikasi di platform itu berpengaruh nggak terhadap tingkat keakurasian data. Terus paper itu ada nggak yang tidak boleh kita ambil gitu? Atau ciri-ciri paper yang perlu dikaji lagi atau paper itu pasti benar gitu apa gitu. Terima kasih sih itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih juga Mas Reza atas pertanyaannya yang memecah keheningan malam ini. Oke, jadi coba satu-satu tak jawab ya. Mana tadi? Nah ini. Jadi tingkat keakuratan data ya. Kalau tingkat keakuratan data berarti hubungannya sama ini ya Mas Reza ya. Hubungannya sama ketika kita melakukan kajian pustaka ya. Kita baca-baca paper penelitian terdahulu ya toh. Ya bisa begitu sama Kalau ini. Ya itu dulu Pak. sama kita masukinnya begitu nanti. Ya sama kita masukinnya sama dikaji lagi kan sama orang sana kan. Ya, kalau tingkat yang itu dia ketika tingkat jadi ketika kita berbicara mengenai platform publikasi ya toh. Nah, itu kan itu nanti baik nasional atau internasional tentunya yaitu tadi telah diakuinya itu tadi yang berpengaruh dan akreditasinya begitu. Nah, itu nanti juga ngaruhnya ke ketika kita pas melakukan kajian pustaka gitu karena ketika dia sudah diakui begitu katakanlah di jurnalnya Nature tuh ya kan kalau pernah baca di Nature biasanya kita ambil dari website sciencedirect.com itu yang biasanya jurnalnya pada kekunci itu kan ya itu mereka standar reviewernya tentunya beda sama bukannya meremehkan atau apa tapi memang standar reviewernya beda begitu loh makanya benar mungkin ada benarnya juga tingkat keakuratan datanya itu juga tentunya dipertimbangkan sama yang namanya reviewer dan editor jurnalnya itu sendiri kayak gitu. Nah kalau itu kan dari sisi ketika kita ngambilnya sebagai kajian pustaka ya tapi kalau dari sisi kita mempublishnya di sana nanti akan berpengaruh ke pembahasan sama metode penelitian yang kita pakai tentunya sama mereka juga akan dipertimbangkan sama mereka apakah dikaji juga apa enggak seperti itu kayak gitu sama itu tadi pertanyaan yang pertama ya terus kalau pertanyaan yang kedua nah ini menarik pertanyaan yang kedua ada nggak jurnal yang nggak boleh kita ambil begitu itu ada istilahnya Mas Riza namanya jurnal predator itu nanti jurnal predator ini seperti apa itu di PPT ini sebenarnya mau aku masukin juga mengenai jurnal predator itu tapi takut kebanyakan slide itu bisa dibaca juga di internet mengenai jurnal predator jadi jangan dipikir semua jurnal itu tuh terpercaya semua paper yang dibaca itu terpercaya begitu semua paper tuh sama juga seperti berita di internet ada hoaxnya juga ada yang tidak bisa dipercaya juga namanya kalau di jurnal itu namanya jurnal predator itu sendiri nah seperti apa ciri-cirinya nah itu tadi dia akreditasinya tidak jelas terus dia tidak terindeks Scopus seperti ini sama dia biasanya kalau ada berapa banyak ciri-cirinya sih mungkin bisa cari di Google jurnal predator seperti itu tapi biasanya kalau kalau aku nyari atau baca itu biasanya nyari paper yang di contohnya nggak ya mana ya di sininya di bawah coba buka dulu jadi dikatakanlah ini halaman awalnya begitu ya biasanya di bawah sini tuh ada ininya tahu ini enggak DOI itu kepanjangannya jadi dia ininya apa namanya kode jurnalnya gitu kode jurnalnya dia nah itu kalau dia ada DOI-nya itu dia jelas dia diterbitkan di jurnal mana jadi benar-benar ter apa namanya terdata gitu kayak gitu jadi yang diambil yang seperti itu hindari jurnal-jurnal predator istilahnya jurnal predator kalau orang-orang penulis bilang pas di soalnya pas di
warteg juga banyak yang bilang jurnal predator seperti itu. Biasanya ambil yang ada DOI-nya. Oh ya, ini Digital Object Identifier. Itu DOI itu Digital Object Identifier. Pernah ini, Mas Riza, pernah buka jurnal paper tapi nggak bisa diakses? Pernah. Nah, itu kalau ada DOI-nya atau Digital Object Identifier, itu di copy aja. Di copy, nanti buka website namanya website sky strip hub sci strip hub.com apa ya, lupa. Nah, nanti DOI-nya di copy ke situ, nanti jurnal yang itu bisa kebuka. Kayak gitu, jurnal yang terkunci itu. Dicoba aja. Nah, karena dia punya datanya di situ, ada data ininya, data publishnya di situ. Seperti itu Mas Reza. Itu kiat-kiatnya tadi yang untuk menghindari jurnal predator. Tapi kalau mau lebih banyak tahu lagi mengenai jurnal predator, dicari di Google aja kebetulan. Aku agak lupa mengenai ciri-cirinya. Tapi kalau kiat-kiat menghindarinya itu tadi, cari yang ada DOI-nya aja. Seperti itu. Terima kasih. Baik, gimana Mas Riza? Udah terjawab, Mas? Ya, terima kasih. Ya, baik. Untuk selanjutnya, mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman peserta study club. Gimana teman-teman? Mungkin ada yang masih mau bertanya? Kalau masih ada, mungkin bisa langsung open mic dan langsung ditanyakan. Saya tunggu sampai jam 20.45. Kalau tidak ada, langsung saya tutup. Monggo silahkan untuk Mas Reksaldi, kalau ada pertanyaan. Oh ya, sebentar saya baca dulu.
Pertanyaan pengalaman saya dalam menulis paper. Umumnya sering terjadi kekeliruan penulis dalam menyusun paper dan kesalahan seperti apa yang umumnya terjadi atau pernah saudara supaya nilai paper disusun dapat berkurang. Mohon maaf belum bisa mendengar suara. Oh, baik Him, terima kasih. Waduh, Mas Aryo lagi. Oke, terima kasih. Mas Kahim juga sudah bertanya. Jadi kalau kesalahan saya biasanya lebih ke ini sih, human error. Biasanya kan ada ini kan, sebentar. Ada dua yang biasa saya alami. Teman-teman tidak mengalami. Nah, ini kan biasanya kan ada format atau kalau kita lolos abstrak terus bikin full paper gitu kan. Terus biasanya kalau aku kan nulis langsung di sini nih, langsung ditulis di sini. Sedangkan ini kan ada format, gitu, ada format. Ini kalau formatnya nggak dihapus dan tiba-tiba kekirim, nah kan jadi kacau. Nah biasanya saya seperti itu, kurang cermat aja sih pas nulisnya. Karena biasanya langsung aku tulis di sini di format full papernya ini. Jadi langsung dikopas begitu loh. Katakanlah aku punya data di Word yang lain begitu, di file Word yang lain aku punya, terus langsung aku kopas ke sini begitu. Kadang kan ada beberapa ya mungkin kata atau bahkan mungkin kalimat yang nggak aku hapus begitu. Nah itu salah satu human error yang kadang aku alamin. Itu kemarin pernah itu di kalau nggak salah Q device. Ya itu agak sedikit ini, tapi untung bisa di apa namanya dibenahi. Itu kan ada yang namanya di sini kan keterangan tabel gitu. Di sini tuh kemarin punya aku tuh tulisannya tuh klasifikasi padi begitu. Baru di template full papernya begitu. Tapi itu lupa aku hapus begitu. Nah untung aja terus sebelum dikirim itu udah dibaca, udah dibenerin lagi. Gitu. Nah, itu aja sih mengenai tulisan pas nulis papernya gitu. Sama mungkin ini. Nah, kadang tuh kan yang di sini di apa daftar pustaka ini kan kalau tadi kan kita baca kan daftar pustaka itu kan ada banyak kan ada gaya apa namanya apa style MLA sama Harvard tuh itu. Nah itu kadang kan setiap paper kan beda-beda. Nah, kadang pas nulis ini juga kadang suka salah begitu. Kayak gitu sih. Seperti itu biasanya kalau ada kesalahan teman-teman. Mungkin beberapa kesalahan itu bisa kita hindari, asalkan kita membiasakan diri untuk tidak mengerjakan sesuatu hal itu deadline. Kayak gitu. Mungkin itu solusinya sih buat teman-teman. Seperti itu. Oh ya satu lagi, belum aku tulis di ini ya, di PPT ini ya. Tidak ada yang tanya ya kenapa kita harus bikin paper, kenapa kok kita harus bikin publikasi begitu. Apakah itu penting buat kita gitu? Penting atau tidak itu tergantung teman-teman. Kalau teman-teman setelah lulus kerja, lulus kuliah dan mau melamar kerja, itu kan teman-teman akan melampirkan CV kan. Terserah bagi teman-teman, di CV teman-teman itu ingin melampirkan apa begitu. Apakah teman-teman CV itu ibarat ketika kita lulus kuliah, CV itu ibarat jejak kita selama kuliah itu kita ngapain gitu. Jejak kita selama kuliah itu kita ngapain sih di CV itu. Memang setiap orang tuh punya jalannya masing-masing. Tapi kalau dari aku, kenapa aku coba begini? Ya ada juga orang di luar sana mungkin yang lebih expert dari aku. Aku di sini juga masih belajar sama seperti teman-teman. Tapi kalau dari aku, kenapa aku pengen gitu selalu bisa nulis begini? Karena aku pengen di CV aku tuh ada begitu, pernah lolos lomba ini, pernah ikut lomba itu, pernah bikin tulisan mengenai penelitian ini begitu. Biar suatu saat ketika kita ngelamar kerja tuh entah nanti kita wawancara sama ARD atau bagian lain begitu nanti ditambah, mereka tahu gitu loh passion kita tuh kuliah di sini gitu loh. Buktinya ada bahwa kita pernah melakukan penelitian di sini begitu loh. Seperti itu. Ya di CV-nya ibaratnya bahasa kasarnya di CV kita tuh nggak kosong-kosong amat begitu loh. Ya mungkin kita bisa isi dengan yang lain, mungkin kita lolos PKM, mungkin kita lolos yang lain, mungkin kita ikut seminar, mungkin kita ikut pelatihan, bisa diisi dengan yang lain. Tapi kalau aku pengen sih seperti ini gitu. Setiap orang punya panggilannya masing-masing seperti itu. Itu kalau dari keuntungan untuk kita sendiri ya. Kemudian yang kedua, ada keuntungannya untuk
kampus kita. Tapi ketika kita berbicara tentang kampus, nggak cuma tentang kampus. Kampus itu luas, bisa ke jurusan kita, bisa ke himpunan kita, dan yang lebih kecil bisa ke SD kita, begitu. Ketika kita melakukan publikasi, nama teman-teman di sini, ya toh, nama teman-teman di sini kan membawa nama, wah jauh banget mana lagi, membawa nama lembaga kan, membawa nama instansi kan. Ketika instansi yang teman-teman bawa, ISD Aprin dibawa, himpunan dibawa, SD dibawa, ya toh, ini dibawa, dan ini semua dibawa, pasti nama kita makin terkenal kan di luar sana. Itu keuntungan bagi kampus kita. Ketika kita berbicara tentang kampus, ya tentunya bagi himpunan kita juga, bagi SD kita juga, seperti itu. Lebih ke dua keuntungan itu sih yang selalu aku pikir, seperti itu. Dan aku kurang terlalu tahu sih. Tapi dari publikasi, banyak publikasi itu nanti berpengaruh juga sama ya akreditasi kampus kan, seperti itu. Mungkin itu aja. Monggo Mas MC. Terima kasih sudah dipandu. Ya Mas, baik Mas. Mungkin jika teman-teman sudah tidak ada yang ingin bertanya, saya tutup acara study club pada malam hari ini. Mungkin dari kita, dari penyelenggara study club, mungkin banyak ada kesalahan atau kekurangan. Saya dan penyelenggara mohon maaf. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, dan untuk selanjutnya, mungkin dari ada satu acara dari Divisi Profesi dan Kompetisi, yaitu MGI Bicara. Mungkin saya langsung berikan waktu dan tempat pada Divisi Profesi dan Kompetisi.